Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil nunggu teman-temannya lagi pada masuk dan di-accept, bagi yang bisa melakukan mengisi presensi pakai barcode, silahkan di-scan ya yang ada di layar. Kalau yang nggak bisa, seperti biasa, ketikkan aja di pesan NPM sama nama, nanti saya screenshot dan saya update manual. Gitu. Oh ya, mohon maaf ya agak terlambat karena lagi banyak dikejar sama yang mau bimbingan, mau semprot kayaknya. Jadi agak padat juga nih di malamnya. Sambil intermezzo aja mungkin ya. Jadi gini, ternyata bukan saya aja sih, ada beberapa dosen bahkan mahasiswa juga sedikit miskomunikasi atau salah paham di sesi pertemuan. Saya juga keliru nih. Di minggu kemarin kan saya sempat bilang bahwa persiapan untuk tugas di minggu depan, berarti minggu ini gitu ya, di pertemuan ke-12. Tapi saya lupa, baru dicek lagi nih kemarin Senin atau pas Selasa gitu ya, dilihat di grup kok pada diam semua gitu. Bahkan ada beberapa yang nanyain sekarang e-learning atau enggak, pas saya lihat oh ternyata iya, saya lupa. Di sistem Edlink yang baru itu UTS-nya masuk ke pertemuan. Sedangkan kalau yang e-learning sebelumnya UTS itu nggak masuk ke pertemuan. Jadi katakanlah gini, kalau di versi yang sebelumnya atau di kalender akademik aja, saya nyoba membandingkannya dengan kalender akademik ya. Di kalender akademik UTS itu setelah pertemuan ke-7 itu kan langsung ada UTS. Nah, UTS itu dia bukan masuk ke pertemuan 8. Bukan. Jadi dia UTS terpisah. Pertemuan 8-nya itu adalah pertemuan awal setelah UTS. Sedangkan di Edlink itu pertemuan 8 itu UTS-nya. Jadi pertemuan berikutnya setelah UTS adalah pertemuan 9. Akibatnya, jadi sekarang itu sebetulnya belum minggu ke-12, tapi masih minggu ke-11. Yang e-learning-nya jadi harusnya minggu depan gitu. Jadi saya mohon maaf atas miskomunikasi tersebut. Bahkan ada beberapa juga dosen lain yang sama, masih bingung, bahkan ada yang terlanjur gitu. Ya saya minta maaf ya, saya minta maaf dan mohon dimaklumi gitu. Jadi untuk tugasnya ditunda sampai minggu depan. Tapi nggak usah khawatir, kisi-kisinya nanti akan saya sampaikan di minggu ini. Biar kalian yang rajin-rajin bisa mempersiapkan dari sekarang. Itu aja sih ya. Hari ini materinya nggak terlalu rumit, tapi cukup fundamental. Jadi kalian bisa simak baik-baik aja ya. Oke, saya sambil sising-sising dulu deh. Kita tunggu beberapa mahasiswa yang masuk lagi, karena di sini kalau dari total mahasiswa di kelas ini yang paling gemuk masih ada sekitar 10 orang lagi yang belum masuk. Dan lumayan PR juga ya buat update manualnya. Oke, biarinlah apa-apa.
Ya sebentar ya, saya sambil setup dikit. Oke, saya rasa sudah cukup mungkin ya. Kita bisa mulai saja. Bentar, saya coba untuk bikin folder baru. Bentar ya. Action. Sebentar. Baik, kita mulai ya. Sudah terlihat entire screen-nya? Udah ya? Sudah, Pak. Sudah Pak. Jadi di pertemuan kali ini, oh ya ini saya mau jelasin sedikit dulu dari sini. Minggu kemarin kan saya nggak masuk juga kan ya, karena saya kira akan jadi e-learning sekarang tuh. Jadi minggu kemarin kalian bisa belajar mandiri aja. Saya ngambil dari YouTube. Nah, YouTube-nya ini dari Create, apa lah itu ya nyebutnya. Nah, kalian coba kunjungi situs ini atau channel ini. Terus di bagian videonya di sini ada playlist untuk si A-Frame. Ini sudah saya cobain dan lumayan berfungsi juga di versi yang terbaru meskipun dia kurang lebih 3-2 tahun yang lalu, tapi perubahannya tidak terlalu signifikan. Nah, dia kayak menjelaskan dimulai dari pengenalan VR. Ini khusus VR ya. VR itu apa, kayak gimana, terus ada ECS juga gitu, Entity Component System kalau nggak salah. ECS mana sih? Entity Component System ya, ada Entity Component System. Maksudnya Entity Component System ini kan kita mengenal yang namanya entity itu kalau di A-Frame kayak bentuk yang tradisional seperti box, terus sphere, terus silinder, yang kayak gitu-gitu ya standar. Kalau misalnya kalian pengen bikin bentuk yang kalian inginkan sendiri kayak bentuk tangga dan seterusnya, itu bisa kalian buat dengan menggunakan ECS ini atau Entity Component System atau ECS lah, terserah kalian nyebutnya apa ya, bebas. Singkatan ini lagi ramai juga nih belakangan dalam beberapa minggu belakang. Nah, terus di sini juga kayak ngejelasin gimana caranya untuk masukin suara, bahkan ada hand tracking juga. Nah, hand tracking atau hand
kontrol kalau misalnya kalian menggunakan VR konsol ya, atau VR kayak gini, ini bisa pakai simulasinya. Cuma sayangnya bentukan kayak gini ini hanya ada di di browser Mozilla. Jadi sayangnya kalau yang menggunakan Chrome kalian nggak bisa dapat nih inspektor kayak gininya, WebXR-nya. Jadi nggak bisa disimulasiin. Meskipun kalian nggak punya barangnya, nah kalian bisa simulasiin lah, kurang lebih kayak gitu buat development. Tapi kalau misalnya di browser Chrome atau selain Mozilla ini nggak ada opsi ke sininya nggak ada. Jadi boleh dari sekarang install lagi Mozilla Firefox-nya untuk proses untuk proses development ke depannya. Oke, yang lagi di jalan juga hati-hati. Di ini aja ya, pakai headset atau pakai apa, atau melipir dulu, atau buat nanti nanya ke temannya. Ini intinya untuk fundamental VR-nya cukup bagus, jadi tolong dipelajari secara mandiri ya. Ada keyboard input dan seterusnya. Masih banyak lagi yang tidak akan bisa disampaikan satu persatu. Oke. Itu untuk yang pertemuan 11-nya. Nanti absennya atau presensinya saya akan isi semuanya hadir, karena memang harusnya seperti itu. Kalau dianggap tidak ada pertemuan secara langsung yang berupa yang non pengumpulan aplikasi atau non pengumpulan tugas, jadi akan disebut masuk. Oke. Nah. Terus yang kedua, di pertemuan kali ini saya akan coba sedikit menjelaskan mengenai animasi, dan gak usah khawatir dengan code-nya udah saya berikan juga di link. Nanti kalian bisa cek di sini, tolong diperhatikan terlebih dulu aja. Intinya fokusnya paham code dulu, baru setelah code paham kalian bisa eksplorasi lebih. Mau itu dimodifikasi, mau copy paste, kalau misalnya kalian udah paham ya nggak masalah. Jadi fokusnya tetap kalau di pemrograman itu paham dulu nomor 1. Setelah paham, baru kalian mau modifikasi sesuka hati silahkan. Karena kalau misalnya nggak paham, begitu ada error, nah kalian gerasa gerus tuh nantinya. Ini errornya kenapa atau kayak gimana, kayak gitu. Jadi ini dulu aja. Nah, mungkin oke, kita masuk sini ya. Untuk animasi, di sini animasi itu dia kita balik lagi ke dokumen ini. Jadi kita memang banyak praktikum di pertemuan ini, dan sumbernya tetap dari situs dokumentasi resminya aja, biar kita tahu kalau ada perubahan, kalau misalnya ada update segala macam, dan tetap kita mendapatkannya yang terbaru. Dan juga ya kita coba untuk belajar sedikit buat ngebaca dokumentasi code. Meskipun di sini dokumentasi code-nya agak susah ya dalam proses pencariannya, karena kurang begitu rapi dalam indexingnya, tapi ya minimal kita bisa terbiasa lah buat baca-baca kode yang seperti ini atau baca dokumentasi seperti ini. Nah, sekarang kita ngomongin bagian animasi. Animasi ini ada di bagian sini nih, komponen animation. Nah, untuk animation ini atau animasi ini hal yang simple, tapi kalau kita terapkan dengan baik, ini jadi pemanis atau bahkan yang menjadi daya tarik di dunia virtual reality yang kita buat. Tanpa animasi kayaknya agak monoton ya, statik gitu aja, membosankan. Jadi animasi ini jelas hal yang cukup penting juga untuk diterapkan di dunia virtual reality. Bahkan nggak ngomongin virtual reality juga, augmented reality juga sama. Udah pakai animasi itu kayak lebih meningkatkan nilai si aplikasinya atau sistem yang kita buat gitu. Nah, ngomongin animasi di sini ya dia ada contoh simple. Di sini ada sebuah entity box. Di situ ada parameter position. Kita udah tahu mungkin ya X, Y, Z kayak gini, nggak usah dijelasin lagi. Terus di sini ada parameter atau properti animation. Nah, animation ini dia akan mengatur proses animasinya.
Jadi mau diubah posisinya, mau diubah rotasinya, mau diubah warnanya, itu bisa. Kita akan coba bermain di situ. Nah, untuk animasi ini, dia contohnya yang ditunjuk di yang muncul di layar kalian ya, yang pakai kursor ini. Dia ada properti (2) position. Nah, ini kayak ngasih tahu bahwa animasi yang akan diterapkan pada entity box ini adalah animasi yang bertipe posisi atau yang merupakan perpindahan tempat. Gitu. Makanya di sini animation propertinya position, to-nya atau menuju kemana atau hasil akhirnya mau kemana, makanya di sini juga dia berupa koordinat, yaitu koordinat 1, 8, min 10. Kalau dur ini lebih ke singkatan dari duration, agak aneh ya singkatannya, kenapa nggak duration aja gitu biar mudah dibaca. Duration ini, oh ya ini dipisahkan pakai titik koma ya. Terus duration ini titik 2, 2000 ini maksudnya adalah waktu, namanya juga duration. Waktu untuk menyentuh atau sampai ke titik finish animasi tersebut itu ditempuh dalam berapa lama. Di sini duration itu satuannya adalah millisecond. Jadi di sini 2000 itu maksudnya dia 2 detik. Kalau misalnya kita pengen perpindahannya lebih lama ya tinggal tambahin aja di situ. Pengen 10 detik jadi 10.000. Pengen cuma setengah detik jadinya 500 dan seterusnya gitu. Kalau easing ini dia lebih ke transisinya sih ya. Meskipun ini kayaknya nggak terlalu terlihat secara mata, tapi kalau kalian mau nyobain juga silahkan. Di sini terusnya linear, terus untuk loopingnya, untuk looping ini juga dia defaultnya itu false. Kalau misalnya kalian pengen satu kali animasi gerak selesai, yaitu loopnya di set false aja atau nggak usah diketik. Kalau di sini dibikin true, dia akan ngulang lagi ke titik awal dan melakukan animasi secara terus-menerus. Jadi begitu sampai finish, dia balik lagi ke titik awal dan seterusnya sampai infinity atau sampai tak terhingga gitu. Terus ini untuk warna aja sih ya. Kita akan coba untuk terapkan yang versi 1 ini dulu. Di sini saya sudah buatkan satu foldernya. Terus saya coba bikin ini aja mungkin ya. Animation 1 misalnya .html. Saya akan coba ambil hello world-nya aja plus ini. Mana ya hello world. Action. Kita coba ambil hello world-nya. Ini cukup jelas nggak kalau di tema hitam di layar kalian atau mau diubah ke tema putih? Jelas, Pak. Jelas ya. Soalnya kalau di kelas yang offline begitu main ke proyektor tuh nggak jelas kelihatan, jadi kayak buyar gitu. Hitam nggak jelas, putih juga terlalu terang. Oke, mudah-mudahan di sini lebih jelas ya. Oke, terima kasih konfirmasinya. Terus saya balik lagi ke bagian animasi. Nah, ini saya coba terapkan si box yang udah ada animasi tadi. Ini sesuai dengan yang tadi saya jelaskan ya. Posisinya dia dari min 1, 1,6, dan min 5. Jadi kalau misalnya kita coba bayang-bayang dulu ya, atau kita coba membayangkan dulu posisinya tuh dia bakal kayak gimana. Kalau box ini posisinya min 1, berarti ini titik kameranya 0.0, min 1 itu X-nya ada ke sebelah kiri dikit, nggak terlalu tengah-tengah. Ketinggiannya 1,6, dia agak naik gitu ya. Terus min 5, dia ada di depan kita, atau di depan kamera. Karena kalau 0 itu dia pas sejajar dengan kamera. Jadi min 5 dia udah kelihatan. Ubah posisinya ke 1, 8, min 10. Nah, 1 ini berarti dia dari min 1 ke 1. Dia agak ke kanan, dari kiri dia agak sedikit berpindah ke kanan.
ketinggiannya juga dia naik 8, jadi ke 8 ya dari 1,6, berarti dia nanti akan ke atas sedikit, dan -10 dia akan semakin menjauh dari kita. Jadi kurang lebih kalau misalnya disimulasikan dia kayak gini nih, misalnya di titik ini, terus dia agak berpindah ke kanan dan ke atas, tapi bukan kayak gini ya jadinya, bukan gini, bukan. Tapi dia kayak cenderung menyerong kayak gitu, dan menjauh ke belakang. Ke depan kita, gitu. Menjauhi dari layar kamera. Dan ini di looping, kalau di looping ya dia udah di titik akhir, dia balik lagi ke titik awal, dan terus aja kayak gitu. Kita coba jalankan. Nah, inilah animasinya. Jadi dia sesuai dengan yang tadi coba dijelaskan ya. Meskipun -1 sama 1-nya perbedaannya cukup sedikit, ini -1 di sini, 1-nya di sini, gitu. Dan ini dia semakin menjauh ke sana, ke depan. Dan uniknya, karena di virtual reality world itu kita ada koordinat, jadi ketika kita berpindah, dia ya tetap aja di koordinat tersebut, gitu. Jadi kalau misalnya ini dunia virtual kita, terus kita misalnya jalan-jalan kemana gitu ya, terus kita pas balik lagi ke titik tersebut, ya dia tetap kayak begini aja bergerak, gitu. Ini mungkin kelihatan simpel, tapi bisa jadi hal yang unik kalian ke depannya untuk memperkaya dunia virtual yang kalian buat. Nah, ini udah malah kebalikannya lagi ya, posisinya salah. Saya lupa lagi. Misalnya di sini, ini kan box mungkin kurang menarik, tapi bisa kalian ubah misalnya jadi burung. Kalian dapat objek 3D-nya tuh, GLTF-nya, terus kalian bikin animasi kayak gini. Ya itu mungkin jadi menarik ya, tiba-tiba burungnya ada sekumpulan burung yang bergerak ke arah sana, kayak gitu, bolak-balik, meskipun nggak bolak-balik kayak gini ya, ini kan kayak reset lagi gitu. Atau bisa jadi rintik air hujan misalnya, dibikin kecil-kecil, tapi random di semua plane atau di semua tanah yang ada di situ, jadi kayak rintik-rintik hujan, itu juga bisa. Gitu, sampai ke bawah, reset lagi ke atas, terus aja kayak gitu. Itu bisa. Atau efek salju misalnya, atau efek lainnya, silahkan bisa kalian coba. Jadi hal yang simple, tapi kalau misalnya udah objeknya berbeda, itu bisa jadi lebih kaya lagi ya, secara visualnya maupun secara animasinya. Jadi jangan dilihat kotaknya yang terbang-terbang kayak gini, bukan. Tapi ini bisa diterapkan pada entity apapun. Jadi kalian juga sekarang coba belajar cari objek-objek atau mulai ngumpulin objek-objek 3D apa yang bisa kalian gunakan. Mau yang gratis boleh, mau yang berbayar juga boleh. Gitu aja sih. Oke, itu untuk yang contoh yang pertama, cukup simpel ya. Sekarang kita contoh yang kedua. Di sini saya mau duplikat dulu. Karena kita mau bikin animasi yang kedua. Nah, untuk animasi yang kedua ini, kita akan coba yang di sini. Oh iya, di sini ada sedikit penjelasan 5 meter radius. Ya 5 meter radius ini sebenarnya ke sini ya. Tapi ini bisa jadi kayak informasi tambahan juga bahwa satuan untuk si posisi ini, baik itu rotasi, posisi atau segala macam ini dalam satuan meter di dunia virtualnya. Jadi ya boleh dikatakan ini min 1 meter, 1,6 meter ketinggiannya, atau di sini kedalamannya min 5 meter. Nah, di sini ada sedikit perbedaan, ini saya copy paste aja ya, biar lebih jelas untuk dibacanya. Nah, bisa lihat di sini, dia ada entity yang sifatnya tradisional, yaitu ada sphere, posisinya 5. Berarti di sini sumbu X-nya 5, agak ke kanan ya. Di sini ketinggiannya 0, sejajar dengan kamera, bahkan
dari kedalamannya juga di sini sejajar, berarti dia sebenarnya di sebelah kanan kita gitu ya. Cuma nggak kelihatan secara defaultnya. Ya kalau misalnya dianalogikan mungkin kalau kita di kepala ya ada mata tapi dia tuh posisinya di telinga gitu. Jadi dia nggak bisa kelihatan oleh kita. Nah, di sini dia dibungkus oleh entity. Nah, entity ini apa? Entity ini adalah saya sedikit jelaskan ya. Tadi sempat disinggung juga soalnya. Entity mana entity? Nah, ini adalah entity komponen sistem. Nanti kalian tinggal buka channel YouTube yang ini aja, nanti dijelaskan dia maksudnya apa. Entity komponen sistem ini, kalau misalnya kalian pengen bikin suatu objek yang misalnya basicnya dari box gitu ya, tapi nggak kayak box biasa, pengen ada bentukan kayak berupa tangga atau justru kombinasi dari 2 box dan seterusnya, itu bisa kalian lakukan dan kalian bisa memberikan ya bisa istilahnya bikin custom entity lah. Nah, kalau yang kayak gitu nggak mungkin pakai box, tapi harusnya pakai entity. Nah, misalnya kalian mau bikin kayak gini nih, misalnya mau bikin tangga, ya, yang tangga mana? Yang kayak gini tangga bentukannya kayak gini, ini terjadi misalnya kayak dari 2 kotak, ya, 2 kubus gitu ya, atau mungkin jadi ya 2 persegi panjang bisa jadi. Bentar, saya coba zoom sedikit. Nah, misalnya kayak gini, plus kalian bisa ngasih teksturnya juga. Ada beberapa kan yang sudah mengumpulkan masalah tekstur ya, dan sudah berhasil saya lihat. Ya ini teksturnya juga udah, misalnya kalian mau bikin ini jadi batu, atau ini tembok, atau apalah itu. Nanti kaliannya pengen disesuaikan lagi, nah ini bisa kalian buat nih. Bikin custom, terus itu namanya apa. Nah kayak gini nih, kalau yang di Minecraft juga banyak ya, kayak gini, ini kayak tanah. Di atasnya bagian apa, teksturnya seperti ini. Jadi ketika kalian butuh tinggal dipanggil aja entity tersebut, kasih ID, jadi nanti mudah untuk dibuatnya, kayak gitu. Atau mau bikin kayak bunga-bunga kayak gini dan seterusnya, itu kalian bisa. Itu yang namanya entity komponen sistem atau ECS. Nah di sini juga ada beberapa contohnya, misalnya contoh kayak gini nih. Ini untuk kombinasi antara geometri juga bisa masuk nih di sini. Geometrinya misalnya ini sphere ya, terus radiusnya berapa, pencahayaannya gimana, warnanya apa, intensitinya apa, materialnya apa, misalnya materialnya warna biasa, warna putih, atau dia misalnya berupa ada teksturnya nih di sini, terus posisinya juga dan seterusnya. Jadi ini bisa jadi satu kesatuan, plus pencahayaannya segala macam gitu, itu bisa. Atau misalnya kalian mau lebih advance lagi juga ada gitu ya, tinggal disesuaikan aja sih. Di sini contohnya ya mau kasih suara, mau kasih apa segala macam itu bisa. Jadi lebih fleksibel lagi. Nah, di sini ada yang unik juga nih. Oke. Nah, ini ada partikel sistem komponen. Oh ya, saya akan coba jelaskan sedikit lagi ya di sini. Ada yang namanya situs unpacked.com. Unpacked is fast atau Global Content Delivery Network for everything on NPM. Memang digunakan untuk yang basisnya web ya. Nah, di sini ini tuh kayak sebuah portal yang memang digunakan untuk diakses secara CDN atau secara mudah gitu. CDN itu kan istilahnya kayak gini-gini nih. Nah, kita nggak tahu nih dia tuh kayak gimana selama dia ada bisa diakses secara publik. Kalaupun ada perubahan juga ya dia nanti akan ikut berubah gitu. Ya ada plus ada minusnya sih. Kalau plusnya berarti kita nggak usah repot-repot ngopiin codingannya ke sini. Tapi minusnya kalau ya ininya juga jadi simple ya. Ini kita nggak usah bikin folder link lagi segala macam. Di awal kan kita sempat kayak gitu ya.
Tapi kalau misalnya kekurangannya ini kalau misalnya tiba-tiba dimatiin atau si frame IO release atau ini frame min.js-nya udah nggak ada lagi, udah nggak di hosting lagi, ya udah aplikasi kita langsung mati juga instan gitu. Jadi kekurangannya di sana. Makanya kalau mau diseriuskan, saran saya sih diminimalisir lah kalau bisa, atau di copy paste langsung disimpan di project kita secara mandiri, bagusnya kayak gitu. Tapi kalau untuk nyoba-nyoba biar nggak repot ya bolehlah kayak gini dulu ya. Oke, di sini kita balik ke sini. Nah, untuk npackage.com ini dia juga sama untuk ngambil CDN tersebut, tapi biasanya dia berasal dari komunitas. Ada beberapa yang diupload juga untuk kebutuhan yang diinginkan di dunia web gitu ya. Di sini untuk yang contohnya ada yang namanya Frame Particle System Component. Ini versi 1.09. Ini misalnya kalau saya coba cek yang terbarunya berapa, ini tinggal kalian giniin aja, asal tahu package name-nya apa ya. Terus kalian enter, dia biasanya muncul version code-nya. Di sini 1.1.3 gitu. Jadi ya kalau yang terbarunya 1.1.3 gitu aja sih. Cuma ya isinya kayak gini, benar-benar .js-nya lah yang digunakan untuk si frame-nya. Jadi di sini kalau dilihat ini kayak metodenya lah, particle system. Dia bikin kayak gini. Logiknya seperti ini dan seterusnya. Ya, ini pengenalan ke si package.com dulu aja. Sebentar. Nanti saya akan berlanjut ke yang contoh yang tadi di sana. Oke, balik lagi ke sini. Ya, entity ini merupakan ECS-nya atau ECS. Ya kalian bebas lah nyebutnya singkatan apa ya. Saya mau nyebutnya Indonesia aja deh singkatannya, ECS gitu. Nah, untuk ECS itu dia ya di sini dia membungkus si entity sphere-nya atau yang bolanya. Kenapa nggak dimasukin ke sini? Nah, di sini ada maksud tujuannya nih. Jadi kalau misalnya ternyata kalau sebelumnya kan di box ini ya animasinya nempel di boxnya. Nah, berarti boxnya itu misalnya kalau di posisi ini dia rubah. Nah, kalau yang di sini dia ada sedikit keuntungannya. Keuntungannya apa? Kalau misalnya ternyata yang mau dipindahkan itu atau yang animasinya itu tidak hanya sphere aja tapi yang lain juga, nah ini bisa. Jadi tinggal kalian tambahkan di sini si tradisional entity-nya untuk memudahkan kalian ke depannya atau mau bikin apa atau kayak gimana kayak gitu ya. Jadi ada kelebihan ada kekurangan. Nah, di sini ini maksudnya apa? Dia posisinya di awalnya kayak gitu di 5.0.0, warnanya ini medium sea green. Terus dia dirotasi ke titik 0.0.0. Ini kan koordinat kamera ya, kamera awal kita gitu. Jadi dia akan berotasi ke titik tersebut, koordinat tersebut. Dan di sini dia berotasi, makanya di propertinya rotasi. Terus di sini untuk rotasinya 360 di sumbu Y-nya ya, X, Y, Z. Ini agak aneh kalau ngomong rotasi, Y-nya itu justru seperti X kalau di position. Kita ikuti aja ininya ya. Terus ini durasinya 10 detik. Jadi untuk mencapai posisi sampai ke posisi awal lagi, itu dia dibutuhkan waktu selama 10 detik. Nah, kalau penjelasannya di sini maksudnya dengan radius 5 meter, karena jarak antara titik awal atau titik kameranya itu dia memiliki jarak 5 meter ke kanan, 5 meter ke kiri, ke depan, ke belakang. Ya, jadi dimuterin dengan jarak 5 meter juga gitu. Jadi dia tetap di titik tersebut terus muter-muter gitu. Kayak
rotasi ya di sini nyebutnya. Kalau di tata surya kan kita nyebutnya itu evolusi ya. Kalau rotasi itu yang berputar ke dirinya sendiri. Ya ini kurang lebih mengelilingi kamera lah. Kurang lebih kayak gitu. Kita akan coba lihat sampelnya. Animasi kedua. Nah, jadi kurang lebih kayak gini sih larinya. Nah, gitu. Jadi dia akan mengelilingi, ini kameranya, kita akan ya ke belakang kita sekarang nih. Terus ada mungkin di sebelah kanan nih. Setelah 10 detik, maju lagi ke depan, dan seterusnya. Jadi, polanya kayak gitu. Kalau kita mundur sedikit, nah dia akan memutar aja titik 0.0 di sini koordinatnya. Gitu. Dan tidak akan berhenti karena di sini loopingnya true. Kalau misalnya kita ubah ke false, ini bisa saja kita sesuaikan. Nah, ketika dia kayak gini, nah, setelah dia berputar dan kembali ke titik awalnya lagi, dia akan berhenti. Kalau misalnya kalian pengen nyoba hitung, apakah betul 10 detik? Ya, misalnya katakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kurang lebih segitu. Kalau misalnya kalian pengen durasi yang lebih cepat, ya tinggal tambahkan aja di sini misalnya dalam 2 detik. Meskipun, nah jadinya kayak gitulah. Agak cepat ya ininya ya. Tergantung dari animasinya mau kalian buat seperti apa. Gitu. Itu contoh yang kedua. Kita coba lanjutkan lagi. Oh, ini untuk parameter-parameternya atau propertinya banyak banget untuk si animasi tersebut. Ini di dalam animasi ya. Nah, di dalam parameter ini atau di dalam properti ini ada properti, ada to dan seterusnya, dan dipisahkan pakai titik koma. Ada properti, is raw property, ada from, misalnya dari kondisi awal kemana dan seterusnya gitu. Terus ada yang belum masuk. Oh, bukan. Ada tipe, ada delay, duration, ada easing dan seterusnya. Kalian bisa baca di sini ya, maksudnya apa atau kayak gimana. Terus ada multiple animation. Nah, ini kalau misalnya kalian pengen lebih expert lagi. Ini kalian coba ulik sendiri aja ya. Cuma saya berikan clue-nya aja deh. Nah, di sini kan ada entity nih, animation, terus di sini property rotation. Terus yang di sini ada animation __2 property position. Terus ada animation __ color property material color. Jadi kalau misalnya kalian pengen si animasi itu tidak hanya berotasi, tetapi juga dia bisa berpindah posisi dan juga warnanya bisa berubah, ini bisa dan ini memungkinkan. Jadi kalau misalnya kalian butuh animasinya sekompleks itu, ya ini bisa gitu. Cuma di sini pakai double underscore ya. Animation, terus animation __ 2 sama animation __ color kalau untuk yang warna. Gitu. Contohnya gimana sih? Nah, contohnya mungkin bisa saya analogikan aja, kalian nanti coba aja di rumah ya. Nah, kayak gini deh. Misalnya untuk yang animasi pertama, nah ini animasi pertama kan dia pindah posisi ya. Ini position animasinya. Pakai yang position. Kalau yang kedua ini dia pakai yang rotation, muter. Kayak gini. Misalnya kalian pengen gabungin oh ini loopnya belum dibenerin ya. Nah, misalnya ini dia lagi rotasi. Ini kan dia pasti rotasi ya ke titik tersebut ya udah aja kayak gitu ya. Terus kalian nggak cuma pengen muter si objek tersebut, tapi pengen bisa sambil loncat-loncat. Nah, berarti di sini selain berotasi, dia juga ada posisi. Posisi Y-nya dia bisa naik turun gitu ya. Udah naik, turun lagi, naik, turun lagi.
ketika naik turun juga, naiknya misalnya rubah warna atau apa atau kayak gimana, itu bisa. Mungkin agak aneh, betul agak aneh kalau objeknya kayak gini. Tapi kalau misalnya tiba-tiba objeknya diubah jadi objek 3D, katakanlah objek 3D-nya GLTF-nya kalian dapat misalnya berbentuk kelinci, itu udah lain cerita lagi. Jadi kalian kayak buat sebuah environment binatang yang terlihat hidup dan dia mengelilingi area-area tertentu saja gitu. Kalian bisa tuh menciptakan hal tersebut ya. Dan ini bisa jadi hal mendasar yang bisa kalian coba terapkan untuk memperkaya dunia virtual reality kalian gitu. Oke, kita lanjut lagi. Terus apa lagi nih yang bisa kita coba cek? Oh, event. Oke, di sini ada event. Jadi ini udah mau masuk ke mouse event ya atau mouse on click. Nah, di sini ini sedikit saja penjelasannya. Saya coba jelasin dikit ya di sini. Ada yang namanya event. Event itu bahkan ada beberapa temannya yang udah nyoba tuh di yang tidak wajib kalau nggak salah ya, yang tidak wajib yang masih berbicara apa ya saya lupa lagi. Ya ada beberapa yang udah pakai kamera, pakai kursor gitu. Ketika diarahkan dia bergerak atau kayak gimana, nah itu udah pakai event. Itu udah cukup bagus sih sebenarnya. Di sini ada salah satu contoh event yang ingin saya jelaskan, yaitu yang paling dasar yaitu kursor atau mouse kursor. Mouse kursor ini, karena kalau ngomongin kursor banyak banget nih di VR. Ada kursornya pakai titik, ya, pakai lingkaran, yang ketika kita nengok kanan kiri kalau pakai alat tersebut itu digunakan untuk aksi tertentu. Kalau ada juga yang namanya kursor nih, kursor yang biasa kita gunakan nih di web ya, yang tanda panah kayak gini yang saya gerak-gerakin ini mouse kursor. Nah, Ray Origin mouse ini adalah yang ini, kursor yang tipenya seperti ini. Karena rata-rata kalau web ya bisa diginiin lah. Ada juga yang eventnya yang bisa di-trigger menggunakan controlling kayak hand control kayak gitu. Yang tadi sempat disinggung di awal tuh ada. Nah, itu juga bisa. Ya. Nah, di sini kita pakai yang sederhana dulu ya, pakai mouse yang kayak gini nih. Anggap saja pengen bikin virtual reality tapi yang bisa diklik pakai mouse kayak gitulah. Jadi nggak langsung nempel ke kamera, ke kepala gitu. Anggaplah kebutuhannya sekarang kayak gitu. Nah, di sini yang kita harus buat adalah kita buat entity, kita daftarkan dulu. Terus untuk ID ini bebas, mau kalian kasih ID apa aja juga sebenarnya nggak masalah, dan ini masih belum kepake, tapi ya lebih bagus dikasih tahu ini mouse kursor tuh yang ini gitu ya. Yang jelas ini kursor Ray Origin mouse ini harus sama, jadi Ray Originnya harus kasih tahu mouse bahwa kursornya adalah kursor yang tipe ini. Terus setelah didaftarkan, kalian buat entity lagi, ini sebetulnya bebas ya, mau entity yang primitif, mau entity yang custom kayak gini, komponen sistem kayak ECS kayak gini juga silahkan. Kalian bisa tambahkan juga di sini ada yang namanya animation mouse enter sama animation mouse leave. Nah, ini tuh maksudnya dia ketika si kursor ini nempel atau nge-hover ke bagian objek tersebut, nah dia bisa ditambahkan animasinya. Animasinya atau perubahannya apa aja ya bisa kalian atur. Bisa kayak tadi misalnya pengen tiba-tiba jadi pindah tempat kayak, atau misalnya ubah warna dan seterusnya. Nah, di contoh di sini propertinya yang dirubah adalah warnanya. Jadi di sini ketika ada mouse yang nempel di situ, makanya di sini animation underscore mouse enter ini nggak boleh diedit ya. Ini harus sama sesuai dengan library-nya nanti di iframe-nya. Terus ini propertinya kalau misalnya pas ada mouse yang mengarah ke sana, makanya tipenya tipe color juga, maka dia warnanya rubah menjadi warna biru. Gitu. Makanya di sini start event-nya juga mouse enter. Durasinya 500 milisecond, setengah detik. Jadi rubahnya setengah detik, ada sedikit animasi. Kadang-kadang kita butuh durasi tersebut buat melihat perpindahan warnanya. Jadi lebih smooth
Kalau enggak ya terlalu cepat juga kurang bagus. Disesuaikan aja lah ya. Terus kalau ini lift, kalau tidak ada mouse yang menyentuh objek tersebut, ini warnanya bisa dirubah. Misalnya berubah jadi warna merah. Jadi defaultnya dia tuh warna merah ini tuh. Nah, materialnya warna merah gitu. Ini primitive box. Jadi dia bikin box. Nah, ini bolehlah sebenarnya ini diganti box juga sebenarnya. Nggak masalah. Oke, kita coba praktekkan. Animation 3. Ininya harus ada ya. Harus paket. Ininya nggak boleh nggak ada. Sedikit aja nih, saya kurang suka ada koma, titik koma kayak gini. Jadi agak kurang rapi. Oh ya, kalau mau ngerapiin yang kayak gini di Visual Studio Code, boleh pakai shortcut, atau kalau misalnya kalian nggak tahu shortcutnya, klik kanan aja terus ini format dokumen. Nah gitu. Jadi biar rapi aja, biar enak dilihat lah. Dibiasakan dari sekarang. Yang misalnya kayak gini ada spasi dikit. Nah, dia menyesuaikan gitu. Bahasa pemrograman apapun harusnya udah ada di VS Code ya. Agak sedikit kurang nyaman aja kalau misalnya tiba-tiba ada yang kayak gini nih codingannya gitu. Jadi nggak bisa kebaca. Udah repot kalau kayak gitu. Ya. Ini juga Oke. Nah, sekarang di sini kita akan coba jalankan animation 3. Oke, ini kayaknya dari koordinatnya kurang ditambahin. Kita kasih position dikit di sini. Biar kelihatan defaultnya di depan kita 0,5 lah. Saya reset lagi. Oke. Warna defaultnya merah. Nah, ketika ininya saya coba hover ke sini, harusnya dia berubah warna. Nah, dia berubah jadi warna biru. Bahkan ketika kita coba arahkan di ujung yang paling ujung lah gitu ya, bagian sininya gitu, dia cukup sensitif. Jadi istilahnya kalian nggak usah khawatir ini kok nggak bisa diklik atau ini kok warnanya nggak ini ya, dia udah cukup bagus lah listenernya. Nah, jadi misalnya kalau kalian di dunia virtualnya pengen tahu ada yang bisa diaktifkan atau enggak, pengen bisa diklik atau enggak, kalian bisa coba mainin mouse ini kayak gini. Misalnya ini pintu ini bisa diklik enggak, atau misalnya batu ini bisa diangkat enggak. Ketika di sini oh ini bisa nih. Saya pas diklik ini bergeser atau ngangkat atau kayak gimana, atau kunci muter dan seterusnya. Itu bisa kalian lakukan. Oke, apalagi ya. Secara animasi sih seperti itu. Jadi animasi dan kontrol mouse-nya ya kurang lebih kayak gitulah, nggak terlalu rumit lah ya. Sebentar. Ya. Oke, sekarang kita akan coba lanjutkan untuk yang aksi lainnya. Masih ada aksi lainnya enggak ya? Sini kita cek lagi, ini apa nih, glitch. Animation event. Sama nih lagi, jangan-jangan. Nah, sama nih kayaknya. Oke, ini hapus. Oke. Ini sedikit unik juga nih, nanti saya akan coba jelaskan. Di bagian sini, ini reorigin mouse, register object box, boxnya ke sini maksudnya.
mouse ini diarahkan ke sini. Ini primitive box, material colornya red, posisinya segini. Animation mouse enter, mouse leave-nya sama sih sebenarnya kayak tadi. Cuma di sini ya sama aja sih ini. Harusnya nggak terlalu beda jauh ya. Kita coba deh. Kita coba. Aduh, harusnya saya coba copy paste dulu ya. Coba copy paste. Sebentar. Kayaknya ada yang ini mah error juga sih contohnya. Masa identity-nya dia nggak ada tutupnya ya? Wah, kacau. Kita tutup dulu. Ya. Kita coba deh animation 4. Kayak gimana dia? Masih berfungsi nggak ya? Ya, kayak gitu sih. Sama ya, cuma ini lebih keren aja kelihatannya. Soalnya kan dia ada rotasinya kayak gitu. Cukup sensitif sih pergerakannya. Oke. Masih belum bisa klik. Nah, kalau untuk bisa klik itu gimana? Ada berbagai cara sih sebenarnya ya. Kita coba yang di sini ada ini nggak? Ntar ya, coba cari bukan link. Nah, ini ada satu referensi nih. Ini saya coba lihat di sini. Tapi dia kayak deprecated sih, masih usang. Udah usang. Cara saya sih coba cari referensi yang lain. Saya coba contohkan sedikit aja di sini. Ini saya coba copy paste. Terus bikin animation 5.html. Saya coba jelaskan dikit ya. Pertama, ini deprecate-nya kenapa? Atau ini saya kasih usang ya. Ini yang kalau yang dikirim ke admin juga ada tulisan deprecated itu ya, berarti itu yang usang, yang harusnya kalian coba cari cara yang lebih baik lagi. Kenapa cara yang lebih baik lagi? Nah, bisa kalian lihat di sini. Ini tutorialnya juga udah lumayan lama ya, tahun 2018 atau permasalahannya di 5 tahun yang lalu. Lumayan lama. Dan dilihat dari versinya di sini iframe-nya juga rilisnya ini yang 0.7.0. Sedangkan yang terbaru adalah 1.5.0. Jadi ini udah hampir setengah perjalanan nih. Jadi pasti perbedaannya juga udah lumayan signifikan dari segi iframe-nya aja. Dan ternyata dia untuk aksi on click-nya ini menggunakan package yang namanya iframe event set component. Bahkan kalau misalnya kita coba cari aja yang terbarunya dia versi berapa. Sekarang udah versi 5. Sedangkan yang di sini masih versi 4. Nah, kita kalau misalnya ubah ini dengan versi yang terbaru, bisa saja itu nggak sinkron. Maka dari itu ini kalau bisa kalian coba cari versi yang tepat dan utamakan iframe-nya yang terbaru. Ininya mungkin mau cari yang lain juga silahkan. Ini sekedar contoh aja ya menggunakan logic yang di sini ya. Di sini scene-nya, terus di sini entity kamera, ini mau apa aja bebas sebenarnya ya. Mau di settingnya kayak gimana juga silahkan. Ini sama kursornya reorigin mouse lewat mouse yang kayak gini. Terus di sini ada kotak, sebuah kotak yang posisinya kayak gini. Terus dia udah dirotasi. Ini bukan animasi ya. Jadi posisi awalnya dia udah sedikit putar. Terus ini
Oh iya, saya mulai agak paham dikit nih. Ini sumbu Y ya. Sumbu Y kalau ngomong rotasi ini berarti diputar menghadap sumbu Y. Jadi kalau 45 itu ya mutarnya horizontal. Kalau kita analogikan pakai tangan, ini kan X, Y, Z ya. X, Y, Z. Jadi cara ngebacanya gini. Rotation ini kalau posisi kan kita tahu posisi kanan kiri segala macam. Tapi kalau rotation ini yang Y yang diputar terhadap sumbu Y, berarti artinya kalau dianalogikan pakai tangan yang mudah, telapak tangannya ngadep ke atas, nah langsung diputar gitu. Jadi itu tuh mutar sumbu Y gitu, atau ke bawah itu mutar sumbu Y. Kalau misalnya telapak tangannya menghadap ke kiri atau ke kanan, terus kita gerakan pergelangan tangannya, nah itu mutar sumbu X. Sedangkan kalau misalnya telapak tangannya ke depan, ya itu dan kita putarkan pergelangan tangannya, itu memutar sumbu Z. Gitu. Jadi diputar berdasarkan sumbu apa gitu. Terus di sini ada event set enter. Nah, ini diambil dari sini nih. Event ini ya. Event set enter mirip kayak mouse enter sebenarnya. Ini makanya mouse enter juga. Terus kalau leave juga sama, mouse leave dan seterusnya. Tapi di sini bedanya dia ada klik. Nah, ini yang nggak dapat nih ya di yang versi yang tadi. Nah, coba cari aja, kemungkinan sih ada yang terbaru gitu. Jadi kalian tinggal cari, bahkan mungkin tidak butuh yang seperti ini. Terus di sini kalau dilihat dia warnanya awalnya ini, terus ketika ada mouse yang masuk, ketika di hover dia beda warna, terus ketika mouse-nya nggak ada di situ dia kembali lagi ke warna semula. Saya nggak tahu ini warna apa. Itu untuk yang kotak. Dan kalau diklik, nah ini ada begin kliknya ya. Kalau diklik maka dia ada ini animasi, maka dia akan ini atributnya rotasi, terus dia akan berotasi durasinya 3 detik ke sumbu Y, diputar 360. Jadi kalau boxnya berarti muter ya ke sumbu Y, itu aja sih. Pas diklik muter, pas diarahin dia warnanya berubah gitu. Kalau untuk yang sphere atau untuk yang lingkaran, di sini posisinya kayak gini, radiusnya kayak gini, warnanya kayak gini. Ketika mouse-nya masuk, warnanya ubah. Ketika mouse-nya nggak ada, kembali ke warna semula, mirip ya. Terus animasinya, ini boleh juga dibikin animasi kayak gini, atau mau masukin animasinya ke dalam sini juga boleh. Atributnya posisinya ini, cuma di sini nggak ada bikin kliknya ya. Di sini duration 1 detik, jadi posisinya rubah selama 1 detik ke posisi ini. Jadi yang posisi awalnya 0,1,5 min 5, dia jadi 0,2,5 naik ke atas dan agak sedikit menjauh ke kita 1 meter. Gitu. Ke atas 1 meter, ke depan atau menjauh kita 1 meter. Nah, itu aja sih. Jadi ada 2 aksi ya. Kita coba jalankan. Tapi ini versinya kalau bisa cari yang terbaru ya. Atau kombinasi yang pas. Nah, ini bentukan hello world awal sebenarnya kalau dilihat. Kita coba uji warnanya dulu. Oke, ini rubah. Ini karena nggak pakai duration, jadi kayak instan banget ya rubahnya. Gitu. Ya terserah lah sesuai selera kalian. Kalau diklik ini harusnya dia muter kayak gini, muter ke sini karena ke sumbu Y. Nah, dia berputar kayak gitu. 360 selama berapa detik tadi? 30 selama 3 detik. Benar gak sih? 1, 2, 3. Nah, ini dibalik-balik bahkan ya.
bisa balik lagi ke kondisi awal. Dibalikin lagi, kayak gitu. Jadi package ini bisa ngebalikin juga ternyata. Directionnya alternate. Nah, ini nih. Jadi bisa bolak-balik. Terus ini kalau kita klik, nah dia kayak ngangkat terus maju dikit, ini juga sama. Ini bisa kalian coba terapkan kalau misalnya kalian butuh aksi tertentu, misal nih pengen buka pintu atau pengen buka pagar atau kayak gimana, misalnya pas di dunia virtualnya ketika diklik dia rubah, kalian bisa masuk dan seterusnya. Tinggal tambahin collision detection-nya aja. Atau ini misalnya ada kunci, ketika diklik terus kuncinya berputar, kalian masuk ke area tertentu atau ada yang terbuka dan seterusnya. Bisa kalian coba manfaatkan. Jadi ya kayak semi game juga sebenarnya larinya ke arah sana. Gitu. Oke, sebentar ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini biar nggak diperketitnya apa ya ininya untuk cari caranya gitu. Sebenarnya ada cara yang lainnya juga sih, tapi kalian bolehlah cari dulu. Ini kalau misalnya kalian paksa jadi versi terbaru, ininya misalnya jadi versi 5 gitu, atau yang versi ini dulu deh. Udah jadi nggak jelas, bahkan nggak jalan. Ngaruh versioning dari library yang kita pakai atau package yang kita pakai. Kalau pakai yang 5 sama ya, nggak jalan gitu. Ya, kayak gitulah. Saya balikin lagi. Maka nanti yang dikirimkan ke Adlink juga ininya sama. Masih deprecated. Udah jalan tapi masih deprecated atau masih usang. Oke. Itu aksi on click kayak gitu. Terus berikutnya yang mau saya coba jelaskan adalah yang link. Ini juga lumayan penting nih. Link. Kita coba cari link. Ada nggak sih? Link. Oke. Ya. Link ini pasti penting ya buat kita ke depannya buat kontrol atau link kontrol komponen. Ini ada contohnya nih, kita buka aja. Contohnya terbaru nggak nih? Aduh, terlalu kompleks ini kayaknya. Ini bisa dipakai tapi ini terlalu kompleks. Fungsinya banyak juga. Bukan ini sih, ini lebih ke penjelasan sebenarnya. Nah, ini untuk yang cara yang pertama, ini misalnya kalian punya aset suatu gambar lah, entah itu gambar atau objek apapun, katakanlah punya kayak gitu. Terus di sini ada entity yang mengambil dari ID ini. Nah, image-nya dari sini, gitu ya. Home thumbnail. Nah, di sini kalian bisa tambahkan link href ke URL yang kalian inginkan. Atau ini bisa kalian coba pindahkan ke halaman web atau ke environment yang lain. Jadi misalnya kalian pengen coba untuk memindahkan katakanlah virtual tour nih. Misalnya kalian udah bikin nih, misalnya di sini virtual tournya kemarin yang 360 misalnya yang foto maupun yang video. Terus di situ ada bentuk objek 3 dimensinya, misalnya pakai ring atau pakai apa. Ketika diklik dia pindah ke negara lain atau ke tempat yang lain atau maju ke titik berikutnya. Nah, itu bisa. Nah, itu pakai yang namanya link. Di sini contohnya tadi bisa menggunakan entity link kayak gini atau mau pakai kayak gini juga href kayak di HTML kayak gini juga bisa. Tapi ini harus pakai tag-nya ya. Tag ini yang nyambung ke sini gitu. Kalau misalnya di situ berupa gambar. Nah, gimana kalau misalnya itu dalam bentuk objek 3 dimensi?
atau objek yang lain. Di sini, nah ada contohnya nih, kayak gini ya. Nah kayak gitu-gitulah. Tadi sempat saya coba perlihatkan ke kalian di sebelah mana ya tadi tuh. Nah ini, misalnya kalian bisa bikin dunia virtual kayak gini. Ini kan ring ini pakai ring nih. Terus ini pakai image-nya biar pemanis lah. Ini juga forest kayak gitu, forest Japan, dan ini perubahan warna ini udah kalian pelajari juga tadi ya barusan. Misalnya kalian pengen masuk ke bagian negara yang ini Japan HTML, gitu, misalnya katakanlah seperti itu. Kalian klik, nah dia sebetulnya akan rubah ke file yang lain, ke Japan HTML. Kalau sebelumnya kan dia indeks lah katakanlah gitu. Jadi dia pindah ke sini, atau bahkan mau pindah ke Google juga dia bisa gitu. Atau bahkan misalnya kalian ini nggak jalan. Oh, oke. Mana tadi? Egypt atau ke Japan. Nah, ini bahkan kalian misalnya pengen pindah ke AR juga bisa. Misalnya di sini mana tadi ya? Nah, misalnya di sini ada objek, ada project UTS 1 atau di UTS. Terus kalian pengen gabungkan di situ, nanti pindah ke AR, terus pindah ke VR lagi. Nah, itu bisa. Tinggal disesuaikan. Jadi udah gabung tuh di satu platform. Kalian mau apa, butuh apa, interaksinya udah bisa di situ. Cukup unik ya. Kombinasi ya semi mix reality lah, kurang lebih kayak gitu. Terus apalagi? Oh ya, ini kalau contoh codingannya ya sebenarnya bisa kalian inspect elemen aja sih. Bisa ya kalian inspect elemen, atau misalnya inspect elemen kayak gini juga misalnya kalian bisa kelihatan sebenarnya. Tapi JavaScript-nya ada nggak ya? Ya ada, tapi ini mungkin terlalu kompleks ya. Terlalu rumit, sebenarnya ada contohnya sih. Yang mana ya? Coba link. Ini apa nih? Bukan. Oke, dia dia harus nambahin ini sih. Atau bisa coba di sini. Coba nih. Ini nggak usah khawatir, sudah saya masukkan juga di sampel yang di add link. Jadi kalian tinggal pelajari sama cek aja. Nah, ini hampir mirip sih. Pakai yang ini ya. Saya coba copy paste lagi aja di sini. Copy paste lagi. Application animation 5. Ini kita coba copy paste. Jadinya masih tetap usang ya. Referensinya udah mulai banyak yang nggak diperbaharui. Oke, kita coba lihat di sini. Perbedaannya dia mirip kayak yang tadi. Cuma di sini ada sedikit perbedaannya di sini. Navigate on click. Jadi ada suatu aksi yang ada di JavaScript-nya tambahannya. Nah, ini codingannya. Ini codingan untuk aksi klik apapun sebenarnya. Dia register komponen, nambahin komponen navigate on click. Nah, di sini dia di bagian semuanya ada parameter bukan parameter ya, properti URL. Defaultnya dia kosong, tapi kalau misalnya ada, nanti dia akan diubah kayak gini. Ada event listener. Kalau event listenernya klik, maka dia akan membuka href dan langsung mengarahkan ke URL tersebut. Jadi ini data URL. Jadi langsung dieksekusi. Nah, di sini
contohnya ketika ada box yang tadi yang ketika diklik itu dia warna atau harusnya muter gitu ya. Kalau di sini dia diganti dengan navigate on click URL -2, nah value-nya misalnya google.com kayak gitu. Atau misalnya ini mau masuk ke halaman yang lain juga silahkan bisa diganti si google.com-nya dengan path atau relative path yang ada di sini. Kita akan coba jalankan misalnya ini untuk yang animation 6. Yang kotak ya. Nah, dia jadi google.com pindah gitu. Atau misalnya kalian mau rubah dari yang ini misalnya ke yang sphere itu yang mana sih? Yang 2 gitu ya. Rotasi yang sphere. Oke, misalnya yang 6 ini ke ininya misalnya saya rubah jadi animation 2.html. Nah, kalau kayak gini kan path URL ya larinya ya. Ini ketika saya refresh, klik, nah dia masuk ke bagian yang sini. Jadi kalian udah bisa berinteraksi atau controlling lebih dari satu environment, mau itu VR atau mau digabung jadi AR, itu terserah, udah bisa. Jadi navigasi controllingnya kalian udah dapet. Dan ini sih ya contoh yang lebih propernya aja mungkin ya, secara tampilan visual dia dibikin kayak gini, gitu. Nah, terus berikutnya ini kok lucu-lucu ya, ada Jepang segala macam. Nah, ini sempat kita tengok juga secara tidak langsung di sini ada yang nama package A-frame environment component. Kalau yang tadi kan event ya, ini environment component. Kalau untuk yang environment component ini, oh iya kita sampai jam berapa sih? Takut kebablasan nih. Sampai jam 10 apa sampai jam 9 nih? 10 lebih 20, Pak. Oke, kayaknya kelamaan sih kalau sampai jam 10 lah. Ntar lagi juga selesai kayaknya. Nah, di sini untuk script unpackage ini kalian simpan baik-baik aja. Jadi ini udah saya tautkan juga di adlinnya, jadi nggak usah khawatir. Saya simpan di yang inilah ya, yang mantai yang sphere. Misalnya yang ini saya tambahkan. Nah ini kalau saya coba sih dia masih cocok dengan versi yang terbaru. Atau kita cek dulu yang terbarunya berapa. Compatibility-nya kita uji dulu. Dia 133 paling baru ya. Ininya juga jadi 133. Oke. Sampai sini dulu. Terus perbedaannya dia di sini background ini warna ya, tapi di sini environment-nya ini pakai background kayak gini juga boleh, atau ini kan ada sky jadi pakai sky juga bisa. Atau sky ini sebenarnya jadinya ketimpa. Enggak deh. Ini tetap ada untuk langitnya dan ini background. Kita coba uji aja deh. Background sama sky bentoknya di mana. Kayak gitu. Terus nah, ini yang jadi perhatian. Di sini ada environment preset forest. Nah, ini kalian bisa tambahkan. Jadi dia kayak kasih tahu di bagian scene-nya itu dia ada presetnya forest. Nah, ini diambil dari mana? Diambilnya dari sini. Jadi kita harus mengecek dia tuh presetnya bisa ke atau environment-nya bisa environment apa aja. Nah, inilah si environment yang tadi, yang forest, yang segala macam. Kalau kalian misalnya bikin environment-nya malas gitu ya, pengen yang udah jadi atau sampelnya, ya kalian bisa manfaatin aja si package ini nih. Lumayan bagus juga nih, environment component. Jadi kalian gak usah repot-repot lagi. Misalnya kalian tinggal maju, kalian udah dibuatin pohonnya kayak gini, tinggal masalah collision-nya aja nih, tuh masih tabrak-tabrak. Nah ini ujungnya sampai sini.
gitu. Terus kalian misalnya mau dilihat juga pencahayaannya udah cukup bagus. Dia yang paling belakang itu dia udah agak sedikit gelap ya, keabu-abuan. Tapi begitu disamperin dia warnanya udah mulai bagus gitu. Nah, anggap aja misalnya di sini tiba-tiba ada monster atau ada binatang yang lagi muter-muter lah kayak gitu. Apalah kalian bisa jalan-jalan kemana dan seterusnya gitu. Atau kalian misalnya pengen explore lagi yang lebih cocok untuk si environment ini, misalnya kalian bisa tinggal cari ini biarin aja dia udah di koordinat tersebut dan bakal dibikin kayak gitu. Jadi kayak kalau kalian mau bikin kayak kebun binatang virtual atau apa untuk pengenalan ya misalnya di sini ada kambing atau ada kelinci dia main-main terus kalian pindah kemana ada binatang apa dan seterusnya lagi gerak-gerak ketika diklik misalnya dia jadinya loncat-loncat atau kayak gimana nah itu udah bisa kalian coba explore lagi dengan hal yang fundamental seperti ini. Ini tenggelam karena koordinatnya aja yang sedikit berbeda jadi kita bisa coba kasih tinggi mungkin ya posisinya jangan 0 tingginya misalnya kasih 1,6 standarnya biar dia agak sedikit naik ke atas nah kayak gitu lah dan seterusnya jadi kalian udah bisa nih bikin environmentnya kayak gini nggak usah repot-repot pencahayaan segala macam karena dia udah dibuatin nggak kelihatan ya terus environmentnya apa aja sih yang disupport sama package tersebut kita coba lihat aja di sini. Nah, mungkin bisa dibaca-baca sedikit kelihatan. Nah, di bagian presetnya di sini, nah ternyata yang tadi kayak Japan, Golen, Forest, terus ada apa lagi nih Gold Mine, ada Arches, ada Three Towers, ada Poison Throne, lumayan cukup banyak. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, lebih dari 10 lah. Kalian bisa cek atau kalian bisa ubah sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya saya pengen masuk ke Starry-nya yang kayak gini. Starry itu apa ya? Saya juga nggak tahu sih. Starry. Apakah bintang-bintang atau apa? Oh kayak horizon sih larinya ya. Ya dibentukannya kayak gini. Terus aku penasaran juga. Tapi ininya nggak terlalu luas sih. Oke. Cukup menarik. Mataharinya disimpannya di situ. Ya pasti ada batasnya sih. Karena kita nggak bisa infinity juga. Kalau enggak ya kalian perluas lagi aja. Sesuai dengan yang kalian inginkan. Bebas gitu. Biasanya diakali kalau bikin yang kayak gini tuh dia misalnya pakai gedung-gedung atau collision tertentu jadi kayak udah nggak bisa ke situ mentok kemana lagi kayak gitu biasanya diakalinya seperti itu kalau dalam pembuatan game juga kayak gitu virtual reality ya kurang lebih mirip-mirip kayak gitulah bikin environmentnya terus misalnya kalian coba pengen ubah ke Tree Tower apa nih ya tinggal kalian ubah di sini langsung rubah juga gitu ini Tree Tower misalnya bentukannya kayak gini lebih kayak di planet apa gitu ya nah sekarang jadi kalian bisa tinggal manfaatkan nih ini udah ada bisa kalian coba tinggal nih main kayak collision kayak gini aja biar nggak tembus nih gimana caranya gitu yang pasti kan koordinat awal gitunya juga sama terus coba cari objek-objek 3D yang kira-kira bisa sesuai dengan tema kalian misalnya di sini lagi tema monster atau apa cari misalnya di sini monsternya yang sesuai terus kalian silakan mau pakai animasi apa atau kayak gimana atau mau dia cuma gerak-gerak aja otomatis dunia virtualnya udah dapet lah plus misalnya di sini ada portal atau ada pintu misalnya mau menuju ke dunia yang lain atau environment yang lain silahkan mau digabung juga silahkan yang penting konsepnya harus sama gitu aja ya nah dengan kayak gini ya minimal kalian udah bisa lebih berkreasi lagi dengan si virtual reality-nya biar nggak monoton cuma gitu-gitu aja atau kayak gimana cuma di sini virtual reality yang bersifat bukan real
real ini ya, real environment-nya lah, bukan kayak suasana nyata kayak video 360 atau foto 360. Ini lebih ke murni yang versi digitalnya atau VR digitalnya gitu, yang harus kalian create sendiri. Ya ini ada cenderung mau ke game atau ke virtual tuh atau edukasi atau apapun itu, silahkan kalian bisa berkreasi. Cuma kalau dari referensi yang saya dapat, karena di sini ya kalian tinggal coba cari aja di sini mungkin ya, tinggal cari kayak GLTF model. Nah ini GLTF model, jadi ini objek 3 dimensinya GLTF atau GLB file. Nah kalian harus dapat sampel itu sih, biar kalian ya bisa nyobain bentuk-bentuk yang disupportnya. Nah di sini sebenarnya dia kalau dilihat ada beberapa referensi nih. Ini sebenarnya kan cukup simpelnya kayak gini nih. Dia asetnya apa? Cuma yang format GLTF ini yang tidak sembarang kita temui, harus dikonversi atau harus kita dapatkan secara utuh dulu. Di sini kalau misalnya kalian lihat contoh, misalnya untuk kompresi juga di sini ada nih, dikasih tahu dia. Ada beberapa untuk cara kompresinya. Kalau misalnya dari Blender atau kayak gimana, di situ bisa. Terus kalau misalnya kalian punya dari file Blender misalnya mau diubah ke GLTF, ini juga ada. Tinggal kalian coba aja ya, cuma caranya lumayan agak panjang sih kalau dilihat dari sini. Ya kayak gini sih. Ini juga pakai third party atau pakai package yang lain. Atau kalian misalnya menemukan hal yang lebih mudah, ya silahkan kalian coba. Itu aja sih. Intinya kalian coba buat nyari-nyari dan dimaksimalkan saja ya, dimaksimalkan dalam artian buat ngecek objek 3D apa aja yang mau kalian pakai dan seterusnya. Nah itu bisa kalian pertimbangkan dari sekarang. Di sini nggak ada contohnya sih ya, yang paling GLTF. Untuk optimasi. Ini apa nih? Coba lihat. Nah ini contohnya dia berupa animasi sebenarnya kan. Nah bisa kayak gitu. Kalian bisa coba juga sih. Kan di sini ada source-nya deh kayaknya. Kita coba lihat aja. Animation control index HTML-nya kita coba lihat. Nah dia agak lumayan kompleks di sini. Ini animation control-nya ada init. Terus ini ada add event listener. Kalau diklik dia loncat gitu ya kurang lebih. Terus ini sky-nya, ini pattern-nya, ini pewarnaan aja. Ini aset-asetnya. Terus ini pakai JSON model lagi, agak unik juga nih. Oh, di sini ada entity untuk jalan segala macam. Nanti dia akan berubah sesuai dengan animasi tersebut. Ya kalian bisa pelajari lah ya di sini. Kalau untuk versi yang lebih expertnya. Kalau untuk secara ininya ya dia kurang lebih jadinya kayak gini sih. Run, misalnya dia run. Ini pakai hover ya. Pakai ini. Terus ini walk.
jadi jalan, terus idle dia diam kayak gitu dan seterusnya. Kalian coba cari aja sih. Cuma ini jadinya .js. Oh, bukan .js nih. Asetnya di mana dia nyimpennya? Oh, sebentar. Nah, di sini juga ada kombinasinya sih. Tapi kayaknya yang versi 5 kayaknya belum ada dia. Dia masih ke 1,4 ya. Ya kalian harus coba-coba sih, ngecek-ngecek lagi. Ini apa nih? Sampel. FBX model. Contoh FBX model berarti dia kayak ininya ini. Mana nggak muncul? Oke. Buset, serem juga ya. Ya, ini contoh FBX modelnya. Lumayan cukup smooth juga sebenarnya. Bagus secara pencahayaan tapi ya gitulah. Ininya apa? Terlalu entah itu karena cahayanya terlalu dekat atau kayak gimana, jadi kayak terlalu glowing. Coba misalnya yang lain apa nih? GLTF viewer. Oh, kalau pengen lihat ini GLTF-nya bentukannya kayak gimana, kalian tinggal pilih dan munculin. Ya, gitu-gitulah. Terus apa lagi nih? Environment map. Apa nih maksudnya nih? Oke. Wah, cukup unik juga ya di sini. Bagus ya. Jadi di satu sisi kayak gini contoh nih. Dia kan ada bentuk elemennya kayak gini. Dia bisa memantul juga ke sini nih. Jadi seolah-olah dia kayak memiliki pantulan tertentu atau mungkin dia terpantau ke dunia ininya seolah-olah nempel ini kan di mask ke sini ya. Berarti ini di mask ke si objek ininya gitu. Tapi ini kelihatan nih ininya statik kayak gini. Cuma ininya bergerak-gerak. Cukup menarik, bisa sampai ke arah sana. Ya kalian bisa inspect elemen atau apa buat ngecek-ngecek. Terus apa lagi? Animation control. VR friendly-nya enggak. Castle apa nih Castle? Ini kalau main game ya, buat kayak gini nih. Nah, ini collision-nya udah jalan nih. Collision-nya dia udah bisa. Ini juga sama, udah jalan. Nah, udah. Kalau kalian misalnya mau bikin animasi atau misalnya bikin lingkungan apa kayak gimana, nah ini udah bisa nih. Tapi ini belum bisa dibuka, harusnya bisa dibuka. Collision-nya lebih enak lagi. Ya tinggal disesuaikan lah. Yang suka Minecraft pasti kalian suka kalau bikin kayak gini. Ini juga udah jalan tangganya, udah bagus. Ya tinggal kalian sesuaikan aja. Oh, ininya pakai yang forest. Harus bisa terjun dong. Nggak bisa, belum bisa. Apa nih? Ada yang terbang. Oh, bisa portal. Oke, cukup unik. Pengen ke titik ini, diklik lagi. Ya, begitulah.
Tapi ketinggiannya juga jadi nggak rubah. Ya gimana? Nggak bisa balik lagi ke sini dong. Ya, ngebak. Iya, jadi tembus. Ya itu aja lah. Tinggal kalian sesuaikan, tinggal main-mainin. Terus kalian mau ngapain aja, dicoba aja banyak sampelnya ya. Cuma ini nggak pakai mouse. Ini pakai kursor kamera. Jadi yang ada di tengah yang bulat itu tuh jadi diarahkan. Ini mungkin lebih aman untuk ini ya, untuk si yang pakai VR langsung, yang nggak pakai mouse. Ya tinggal arahin ke sini terus klik atau apa kayak gitu. Cuma ini saya nggak bisa nutup jadinya. Dan seterusnya kalian bisa baca-baca atau cek lah di link-link yang tadi. Intinya semuanya berasal dari sini sih. Di sini terus baca ke dalam, tinggal cari sesuai yang kalian inginkan. Banyak di situ. Oke, kayaknya sih segitu aja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk sedikit pengantarnya buat minggu depan itu kan e-learning, pertemuan 12 atau pertemuan 13 kalau di Erling. Jadi minggu depan akan ada tugas. Saya berikan clue-nya aja dulu. Karena kalau untuk tugasnya nanti akan saya berikan di waktu perkuliahan dan pengumpulannya juga nggak harus di hari itu. Tapi kalau yang udah beres mau di hari itu juga silahkan. Tugas wajib ya. Pertemuan 12 itu wajib kayak pertemuan 5. Kalau yang kemarin ketemu pertemuan 5-nya belum sempat, ya sekarang saat terakhir nih buat kumpulin tugas yang wajibnya. Jadi gini, tugasnya apa? Kurang lebih buat dunia virtual VR yang berkonsep dan sifatnya individu ya tentunya. Namanya tugas 12 atau 5 pertemuan 5 atau 12 itu sifatnya individu. Kalian buat VR nantinya ya. Buat VR, terus di situ VR-nya harus berkonsep, bisa melakukan kontrol atau bisa melakukan link control, bisa pindah environment, dan juga bisa merepresentasikan atau mengimplementasikan animasi dan juga event dari mouse lah minimal gitu. Jadi ketiga hal tersebut bisa kalian coba terapkan dan buat tema yang sesuai gitu. Kalau yang kemarin bagus di UTS-nya bikin tema-tema yang sesuai, sekarang di tugasnya VR-nya juga bikin yang sesuai. Ya, kurang lebih itu sih gambaran umumnya. Dikumpulkannya kapan? Ya nanti aja lihat di pengumumannya ya. Maksimal sih di pertemuan berikutnya sebelum pertemuan ke 13 harus udah beres. Gitu aja sih. Terus berkaitan dengan kita kan mau menjelang akhir nih perkuliahannya. Saya masih belum menutup kemungkinan kalau misalnya ada yang kurang nyaman menggunakan Frame, mau menggunakan yang lain juga silahkan. Cuma untuk menjelang di akhir semester ada ini untuk intermezzo aja ya, bukan intermezzo, untuk bahan diskusi aja lah. Ada yang namanya tugas besar, ada yang namanya UAS. Jadi dua itu tetap ada. Kalau untuk tugas besar itu silakan kalian rundingkan nih. Sekarangnya rundingkan. Kalau bisa di akhir minggu ini udah ada hasilnya. Rundingkan tugas besarnya apa, mau kelompok atau mau individu. Kalau yang individu kan di UTS udah ya. Kalau misalnya mau jadi kelompok ya silahkan. Cuma maksimal satu kelompoknya 4 orang, tidak lebih dari itu. 3 orang lebih disukai, 2 orang lebih bagus lagi. 1 orang yang enggak, namanya juga kelompok kan ya, masa sendiri. Nah, tentu saja ini akan mempengaruhi dari bobot penilaiannya. Semakin banyak kepala ya tentunya harapannya semakin bagus. Tapi kalau lebih dari 4 kayaknya udah enggak kondusif. Banyak yang kurang berkontribusi nantinya. Jadi saya rasa 4 cukup maksimal. Kalau mau 3 lebih bagus lagi. Gitu. Mau kelompok atau mau individu. Nah, tolong diskusikan KM-nya dan nanti hasilnya di akhir minggu ini tolong sampaikan ke saya. Karena di minggu depan akan saya ambil kesimpulan
voting suara terbanyak dari semua kelas yang saya ampu. Kalau misalnya kalian tidak menyampaikan, ya kalian terima apa adanya aja. Tiba-tiba individu, tiba-tiba kelompok gitu. Ya, pikirkan itu aja dulu. Pembagian kelompok atau itu kayak gimana, ya nanti kita bisa diskusikan di pertemuan berikutnya. Intinya mau kelompok atau mau individu, itu dulu. Terus untuk yang UAS-nya gimana? Nah, itu kan tugas besar berupa aplikasi pastinya. Terus aplikasinya apa? Tentu saja gabungan antara virtual reality dan augmented reality. Jadi, selain harus berkonsep, ya kalian juga di situ buat kayak yang perpaduan antara AR dan VR-nya itu udah mulai terlihat. Jadi maksudnya perpaduan itu kayak gimana ya, minimal kalian bisa memadupadankan dalam satu sistem yang sama. Kalau misalnya di A-Frame misalnya, ya di situ ada fitur buat VR-nya, ada fitur juga buat AR-nya. Atau kalau misalnya kalian menggunakan aplikasi yang lain atau tools yang lain, kalian bisa switch antara VR dengan AR kayak gitu. Atau mau bikin aplikasi yang terpisah tapi dalam satu konsep yang sama juga silahkan. Intinya dua-duanya akan diuji. Terus dua-duanya wajib ya harus ada. Dan jangan sampai salah ini ya, salah ngirim ya. Diminta AR, ngirimnya VR. Diminta dua-duanya, ngirimnya satu. Kalau udah kayak gitu ya udah 50% hilang aja kalau misalnya tidak terpenuhi. Terus UASnya ngapain? Nah, karena tugas besarnya dia berupa aplikasi, maka UASnya itu tetap individu. Sorry, bukan individu nih. Kalau misalnya UASnya kelompok, tugas besarnya kelompok, maka UASnya juga kelompok, tapi di UASnya itu dia tidak usah membuat aplikasi lagi, tapi lebih ke dokumentasi penjelasan dari aplikasi yang sudah dibuat. Kayak misalnya ngasih tahu fitur-fiturnya apa, asetnya apa, kayak gimana, temanya apa, terus dunia digital yang dibuatnya kayak gimana, terus VR atau AR-nya juga bertujuan untuk apa, kelebihan kekurangannya apa, jadi lebih ke hal pendukung lah. Intinya lebih nge-rebranding aplikasi yang sudah kalian buat atau sistem yang kalian buat, gitu aja sih. Jadi tidak perlu dibebankan lagi bikin aplikasi atau tugas yang lain. Jadi tugas besarnya udah fokus tugas besar aja. Di situnya lebih ke dokumentasinya. Nah, kalau misalnya mau kelompok, mau dibagi, ada yang bikin dokumentasinya, yaitu silahkan, terserah. Tapi kalau mau individu, standarnya akan saya turunkan. Tetap itunya tetap sama, tapi standarnya mungkin saya turunkan. Saya tidak akan berekspektasi terlalu lebih atau kayak gimana gitu. Ya standar-standar pengerjaan individu lah. Kita ambil rata-ratanya di situ. Ya silakan diskusikan aja, ditunggu hasilnya di grup dan kalau bisa sebelum minggu ini selesai. Ya ada sekitar waktu 2 harian lah, Jumat, Sabtu atau sampai Minggu gitu. Ya. Itu aja sih. Sebelum saya tutup, ada yang mau tanyakan nggak? Yang belum absen jangan lupa diisi di sini. File Galtef banyak di Sketchfab, iya betul. Di situ banyak. Tapi harus bikin akun dulu baru bisa di-download. Ya. Nah, sketchfab.com tinggal cari tuh di situ, ya. Masih Chan. Banyak yang gratis download, ya betul, banyak. Ada lagi nggak yang mau tanyakan? Saya Pak, izin tanya Pak. Silakan Dimas, silakan. Gimana lagi yang Untuk yang pertama tadi sih Pak, karena kan waktu absen saya masih di jalan Pak. Itu absennya langsung di sini aja Pak. di chat aja di sini nih. Nanti saya rekap. Terus apa lagi? Yang kedua Pak, yang terkait tugas untuk pertemuan depan. Gimana Dim? Tunggu Pak. Yo, jelas. Untuk yang tugas pertemuan depan kan individu ya Pak ya? Individu betul. Tadi itu ada 3 ya Pak ya, 3 komponen. Buat mastiin aja sih Pak ini. Mesti ada animasi, skin. Animasi. Ya, gimana animasi? Satu lagi apa ya Pak ya? Satu lagi apa ya Pak? Animasi, terus link ya. Link Iya, bisa Pak. pindah. Terus satunya lagi event. Event tuh aksi atau action. Bisa diklik atau apa kayak gimana gitu. Oke Pak. Ya sebagai pendukung animasi sebenarnya sih. Jadi ketiga hal tersebut sih.
Kalau Jadi misalnya ada kalian mau animasi. nambahin kayak environment apa, tiba-tiba ada objek 3D yang masuk, GLTF masuk di situ, wah itu udah jadi nilai tambah tersendiri sih, gitu aja. Ya, syaratnya cuma 3 itu aja sih. Karena saya merasa untuk GLTF juga ada beberapa di Sketchfab betul ada di situ, tapi ada beberapa juga yang mungkin kesulitan, entah itu teksturnya yang jadi nggak dapat atau apa, atau konversinya segala macam. Jadi saya merasa itu belum menjadi standar lah kalau untuk sekedar tugas minggu depan. Tapi kalau untuk tugas besar itu jadi poin yang sangat bagus banget gitu. Ya 3 itu aja untuk yang tugas minggu depan. Kalau ada yang lebih dari itu ya itu jadi nilai tambah lah gitu. Dan sekarang aja dikerjain kalau bisa. Kalau ada yang aneh-aneh ya kabarin aja di grup. Saya agak optimis lah kelas ini cukup bagus juga dan silakan juga nih bebas kalau mau pakai yang tools yang lain juga, misalnya mau pakai Unity atau kayak gimana ya disesuaikan aja. Cuma konteksnya sama, ada animasinya, terus ada aksi-aksi tertentu dan juga bisa di kalau VR itu emang cenderung bisa pindah sih. Jadi harusnya ada pasti buat pindah antara scene satu ke scene yang lain. Harusnya ada. Gitu. Siap, baik Pak. Cukup Oke. jelas. Oke. Kalau tantangannya mau coba di lain, coba riset yang collision tadi ya. Yang tiba-tiba kok bisa nabrak, terus harus ada tangga dia naik kayak gitu. Nah itu juga salah satu parameter yang penting sih buat bisa berinteraksi di dunia VR. Tinggal di riset aja. Kata kuncinya collision detection. Collision detection. Atau pendeteksi tabrakan gitu. Ada lagi Dimas? Cukup? Oke, kalau cukup, yang lain juga kayaknya udah cukup malam ya. Oke, gitu aja. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung hari ini. Nanti tolong dicek di linknya, di situ ada contoh-contohnya dan coba pelajari lebih dalam lagi si dokumentasi A-frame-nya. Dokumentasinya emang agak ngehe juga, nggak jelas, bahkan ada beberapa yang harus makin ke dalam baru nemu-nemu lagi. Jadi ya disitulah tantangannya. Kita sebagai software developer juga terkadang saya sering bilang kayak gini, ngoding sih bentar, kebanyakannya analisis, bahkan mungkin paling lama baca dokumentasi. Jadi dibiasakan dari sekarang untuk terbiasa baca-baca yang kayak gitu. Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Siap, silakan meninggalkan ruangan. Untuk absen yang manual, diceknya besok aja ya. Nanti saya coba cek satu-satu. Baik Pak, terima kasih.